Shalom, selamat malam. Pada hari ini, hari Minggu, saya mau sampaikan kepada seluruh OPD, dinas kantor, yang menangani untuk longsor atau kebanjiran, dinas terkait. Kami minta kepada pemerintah Kabupaten Dogiai serius melihat dan menangani seluruh kebanjiran atau kelongsoran yang khususnya terjadi di Kampung Pugatari, Distrik Kamutara, Kabupaten Dogiai. Memang sangat memperhatikan berdasarkan informasi yang tersedia. Pugatari 2 adalah salah satu kampung di Distrik Kamutara, Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah. Distrik Kamutara terdiri memiliki 10 kampung dengan ibu kota Idakebo. Maka yang kebanjiran yang akan terjadi di Kampung 2 Pugatadi 2 kampung, maka kami minta kepada pemerintah Kabupaten Dogiai segera melihat dan menangani hal-hal yang kecil seperti itu, di mana ketika orang atau video atau viralkan salah satu anak buah diutus dan melihat dan memantau situasi dan kondisi apakah kerusakan baik perkebunan, kebun, rumah, sekolah, gereja, dan jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Itu paling penting. Yang menangani bidang, seksi, atau staf bukan hanya dinas terkait, namun DPR, kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, turun dan menyampaikan yang benar, menyatakan yang benar, supaya pemerintah akan serius menangani. Bukan memberi bantuan saja, tapi melihat kali tersebut, apakah dia bisa normalisasikan atau tidak. Dia kebanjiran karena apa? Itu kita perlu tahu. Karena kali Edege adalah kali yang keras dan deras. Karena kali Edege ini bawa batu, ya. Untuk informasi terkini sangat penting. Banjir di Pugatari 2, saya sarankan memeriksa sumber berita lokal atau pelaporan bencana seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau kabupaten, maka itu segera menangani. Namun kalau kamu ingin tahu tentang cuaca sekitar Dogiai, informasi terkait perkiraan cuaca di wilayah sekitar. Satu, perkiraan cuaca untuk beberapa hari ke depan menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas hingga lebat. Suhu udara diperkirakan berkisar antara hujan dengan besar atau juga dengan suhu udara perkirakan berkisar antara 24 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 70 sampai 90%. Jika kamu membutuhkan informasi lebih lanjut tentang banjir di Pugatari 2 atau di Obayo atau di bagian selatan atau di bagian kamu, beberapa daerah terjadi baik kali Tuka, kali Wani, kali Edege, kemudian kali Tokapo dan lain sebagainya, kita melihat secara serius. Jangan kita hanya meminta bupati,
Jangan kita hanya meminta DPR, tetapi dinas terkait desa setempat harus melaporkan diri ke tempat atau di kantor yang menangani banjir itu, BPBD-nya. Namun kita hanya buang informasi di Facebook atau grup atau WhatsApp atau di mana orang tidak tahu. Dan malam itu juga kita harus butuh nelpon atau hubungi supaya semua kejadian itu pemerintah daerah harus punya catatan khusus, karena dana yang akan diturunkan atau bantuan yang akan diturunkan atau BAMA yang akan diturunkan itu pun juga kebutuhan anggaran dalam pemeriksaan. Jadi kita sebagai lembaga ini punya tugas hanya mengawasi dan mengontrol, kemudian mengendalikan. Maka setiap bantuan yang akan diturunkan mesti kita harus tahu dan mesti kita harus terjun ke lapangan. Sebab kemungkinan besar kita tahu lebih banyak tentang Kabupaten Dogiyai, daftar distrik di kampung Kabupaten Dogiyai. Itu menjadi tolok ukur kita semua, baik eksekutif, legislatif, bahkan juga dengan semua lembaga yang ada di Kabupaten Dogiyai. Yang saya sarankan saat ini adalah Bogatari 2 yang terjadi, mesti BPBD persoalan ini turun, pantau, selidiki, dan melihat situasi kondisi di sana seperti apa. Bahkan juga PU melihat kondisi kali, apakah dia bisa normalisasi atau tidak. Itu menjadi pembincangan pada malam hari ini. Dan juga saya minta untuk kepada Pemda, kali mana yang paling diutamakan, sungai mana yang paling utamakan, kali mana yang kita normalisasi utamakan, sungai mana dan air mana dan got mana. Itu pikir baik kita semua. Maka saya harap supaya Dogiyai ke depan itu menjadi lebih baik, dan kita dukung visi misinya Bupati Kabupaten Dogiyai, baik Yudas Tebai dengan Julitan Anung. Kita mendukung supaya semua kebutuhan masyarakat itu dipenuhi dan juga tidak menjadi banjir langsung diturunkan. Tapi pemerintah punya pusat perhatian dan pemerintah punya data file yang jelas. Ya. Jadi saya minta sekali lagi untuk Pemda pantau dan selidiki. Sebab kali tersebut bisa bangun jembatan juga, jembatan seperti apa. Diukur jembatan itu juga diukur dengan kemampuan kali. Apakah kali ini dia bawa pasir saja atau batu-batuan dengan kayu atau dia bagaimana? Ya, itu yang penting. Dan juga saya mau sarankan kepada masyarakat, khusus di Edegapong, khusus di Bogatari 2, khusus di Kamu Utara, bahwa ketika pemerintah daerah mau perhatian pada jembatan atau kali atau mau berunjung, jangan kita menghalang-halangi. Jangan kita halangi terus. Setelah kejadian barang seperti itu, kita mengeluh, mau minta bantu ini, mau minta bantu itu. Ketika pemerintah mau dibangun, kita jaga, kita rawat, kita pupuk. Hal yang baik datang itu bukan untuk mereka. Itu untuk saya. Saya harus menyeberang, saya harus lewat, saya harus barang berat itu bisa turunkan depan rumah. Harus ada jembatan, harus ada jalan, harus ada sekolah, harus ada gereja, harus ada manusia.
Iya. Jadi semua pemerintah mau bangun, kita tidak perlu halangi. Kita tidak perlu palang. Tidak ada untungnya kalau ketika kita palang. Tidak ada untungnya kalau ketika kita minta sesuatu. Saya jujur mau sampaikan, ketika kalau tidak ada perhatian dari pemerintah, masyarakat atau setempat menyatakan bahwa ada DPR tidak pernah bicara, ada DPR tidak pernah menyuarakan. Kamu menyuarakan, tapi kamu palang. Jujur. Jadi mulai sekarang pemerintah masuk mau bangun jembatan atau bangun jalan atau perumahan, semua kita buka izin. Jadi bila kata-kata saya mungkin saya salah sampaikan, saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Tidak semuanya saya kuasai. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam.